Duduk, silakan. Iya Pak, ada Pak. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ajidi sebagai konselor. Kalau boleh tahu nama adiknya siapa ya? Nama saya Naufal Fatih Andika Putra, bisa dipanggil Naufal. Pak. Baik, kalau gitu umur Noval berapa tahun? Sekarang umur saya 16 tahun. 16 tahun. Iya. Kalau untuk alamatnya di mana? Saya tinggal di negeri Magelang. Magelang. Iya. Kalau umur 16 tahun itu kan masih pelajar ya berarti? Iya. Sekolah saya. Kelas berapa sekarang? Sekarang saya kelas 1 SMA. Kalau begitu, Opal kesini itu atas kemauan sendiri atau disuruh sama teman atau keluarga? Saya kesini ingin coba saja kebetulan seperti apa. Karena belum pernah. Baik, jika belum sama sekali berkonseling, saya akan menjelaskan proses konseling untuk kedepannya. Jadi buat diri Mas ini bikin senyaman mungkin di ruangan ini, dan silakan Mas menceritakan apa saja, dan kalau bisa Mas menceritakannya jangan sampai ada hal yang ditutup-tutupi, karena akan berpengaruh ke depannya dan saya juga akan bingung. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya saya tidak menyelesaikan masalah Mas Okan ini oleh saya sendiri, tapi saya di sini hanya bisa membantu dengan cara profesional, dengan cara-cara yang saya pelajari dan sudah menamatkan S1 bimbingan konseling. Dan di proses konseling ini saya akan melayani Mas Opal, dan Mas Opal akan dilayani oleh saya. Dan tujuannya itu sebenarnya untuk memandirikan Mas agar dapat mencapai kehidupan yang efektif. Jadi sekarang buat diri Mas Opal senyaman mungkin dan ceritakan apa yang mau ceritakan dari isi hati Mas Opal sendiri. Baik Kak Azizi, terima kasih sebelumnya. Jadi jika saya bercerita itu rahasia saya akan terjaga gitu kayak. Tenang aja Mas Opal. Jadi jangan takut, rahasia Mas ini akan terbongkar. Dikarenakan saya juga memiliki asas kerahasiaan dan juga sudah disumpah. Salah satunya itu yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini apa yang Mas mau ceritakan? Karena saya di sini akan membantu Mas Opal untuk mencapai kehidupan yang efektif. Sebelum menceritakan keluh kesah Mas Opal, saya di sini udah menyiapkan air minum. Jikalau Mas Opal haus, silakan diminum terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, sama. Jadi di sini saya akan menceritakan sebelumnya saya memiliki masa lalu yang buruk. Seperti halnya sekolah itu pada saat SMA itu datang terlambat, bolos sekolah di jam pelajaran, dan juga selalu bercanda saat jam pelajaran. Seperti halnya memalak, terus menjadi guru segala macam. Pokoknya yang jelek-jelek di sekolah tuh pernah saya lakuin aja. Bolos jam sholat, nyolong gorengan lagi pas istirahat di kantin ya. Udahlah, pokoknya jelek-jelek aku semuanya, itu semua. Jadi ya buat ngilangin masa lalu di SMA itu gimana ya buat nanti di SMA. Untuk sebelumnya, kelakuan yang sama Mas Opal itu lakuin ya, Ya, apa ya, udah berapa lama gitu, dari kelas berapa? dari saya kelas 2. Sebelumnya pas kelas 1 itu saya masih nurut gitu. Karena ajakan yang lain saya ikutan ya. Jadi itu kayak karena pergaulan remaja kan. Ya, ya. Pokoknya Mas Opal harus bisa berubah, dari mengatur waktu, dari bergaul dengan teman gitu. Jadi Mas Opal
sebelum melakukan hal-hal yang tidak baik itu, apakah alasan Opal bisa berbuat seperti itu? Alasan saya ya karena sebelumnya itu saya tidak ada minat untuk belajar, karena pergaulan juga jadi saya ikut-ikut mereka gitu, bolos segala macam. Eh, apakah Opal kurang kasih sayang sama orang tua atau gimana? Tidak sih, tidak kurang, hanya saja saya mengikuti mereka gitu. Jadi pergaulan itu. Iya. Jadi sebelumnya Mas Opal ini masih berteman dekat dengan yang teman SMP itu atau sudah jarang ketemu? Mungkin sampai sekarang masih berteman ya dengan mereka, karena mereka juga rumahnya yang berdekatan dengan saya, paling jauh, ingin menjauhnya juga tidak enak gitu, dikatain lah, diapain lah gitu, segala macam. Jadi ya sekarang masih hanya sekedar berteman gitu, dia tidak ada kata permusuhan gitu. Masih menjaga jarak dengan yang lain. Jadi apa ya istilahnya, kayak solidaritas lah gitu ya? Iya, benar. Jadi solidaritas karena emang pertemanannya sudah lama. Jadi Mas Opal harusnya ngajak teman-temannya ke arah yang lebih baik. Iya, saya juga niatnya mau ngajak begitu, tapi mereka juga belum sadar gitu. Mungkin nanti mereka akan sadar sendiri. Jadi selama sekolah di SMP itu hal apa sih yang pernah dilakuin dan juga pernah dilupain itu selama dan di bandel-bandelnya itu? Mungkin di masa SMP itu saya pernah bolos sholat, menjalankan parkiran. Dan di hapusnya itu saya tawan guru. Nah, sampai dipanggil guru tuh gara-garanya bolos sholat, dimarahin. Terus juga saya pernah jalan sepeda, cuma dibalikin, gitu kan. Ya. Panggil lagi, masuk BK lagi kan, menjemur di lapangan segala macam. Pokoknya yang jelek-jelek tuh udah pernah ya kan. Untuk alasan Mas Opal pengen berubah itu karena saya sadar itu bukan masa saya lagi, udah beranjak dewasa lah, buat nanti kedepannya gimana gitu kan. Saya mau kuliah, saya memiliki rapor jelek gitu, nilai merah segala macam, pandang orang jelek juga kan, jika kita nakal sehingga bakal bisa masuk buat kuliah. Malu juga sama diri sendiri, buat orang tua juga malu gitu kan. Jadi ya saya beri saran aja buat yang tadi itu gitu. Seperti apa sarannya? untuk yang hal-hal yang dilakuin semasa SMP itu sebaiknya Mas Opal lebih banyakin aktivitas menyibukkan diri sendiri, yaitu dengan berolahraga, mencari teman-teman yang baik, terus belajar dengan dia supaya tidak bermalas-malasan, supaya tidak terlambat ke sekolah. Kegiatan apa saja yang bisa menyibukkan diri Mas Opal untuk menjauhkan Mas Opal dari hal-hal yang tidak baik di sekolah, yang dari bolos sekolah lah, bolos pas sholat Jumat lah, bolos di pelajaran itu. Jadi seharusnya Mas Opal itu lebih mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, yaitu ekskul. Kalau boleh tahu ekskul yang diminati Mas Opal itu seperti apa? Ekskul yang saya minati di sekolah itu ada sih olahraga kan. Olahraga banyak, bukan basket, tangkis, futsal segala macam. Tapi ketika saya ingin mengikuti itu tuh banyaklah gitu godaannya dari teman-teman nakal. Misalkan pertama coba ikut itu tuh kayak enak, nongkrong aja, enak. Ya udah dari itu ya saya juga males gitu kan, ikut mereka lagi jadinya. Karena apa ya, masih kurang iman gitu sama
Aiman segala, jadi ikut mereka terus segala macam. Mungkin ya bisa saya ikutin nanti setelah berubah, saya akan giat mengikuti ekskul tersebut, menjadi rajin berolahraga segala, biar bisa pilih nanti buat melanjutkan sekolah. Nah, sebelumnya kalau Mas Opal tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menyibukkan diri sendiri Mas Opal, dan masih nongkrong ataupun kumpul ya dengan teman-teman yang lama, terus Mas Opal kapan bisa mau berubah nih? Ya, maka dari itu mungkin saya akan merubah diri saya itu di kelas 2 kira-kira, karena agar bisa lebih fokus belajar, menjauhi teman-teman yang kayak begitu gitu kan, menjauhi teman-teman saya yang nakal, biar bisa mendapat nilai yang lebih baik gitu. Tapi kalau emang Mas Opal niatnya mau berubah, kenapa harus semester 2 gitu? Kan kita kalau emang niat kita mau berubah, sekarang pun harus bisa berubah. Iya sih Pak, insya Allah lah saya lebih cepat, tidak harus menunggu kelas 2. Jadi saya bukan melarang Mas Opal untuk untuk melarang Mas Opal berteman dengan teman-teman Mas Opal, tapi Mas Opal boleh berteman dengan siapa saja, tapi ingat ada pepatah bilang, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu mempunyai konsekuensi. Nah, konsekuensi ini karena emang niatnya Mas Opal pengen berubah, dan berubah itu pun harus juga mempunyai konsekuensi. Ya, dari segi Mas Opal bakal dijauhi teman-teman Mas Opal yang dulu, bakal dibenci teman-temannya. Terus kalau emang Mas Opal niatnya ya temenan aja, biasa aja gitu. Tapi balik lagi, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Seperti itu. Iya, terima kasih mungkin Kak atas sarannya. Tapi mereka juga yang mungkin teman-teman saya dari dulu gitu, mana bisa saya lupain mereka, tapi ya saya kurangin aja dengan mereka gitu, memberi nasihat dengan mereka bahwa itu tidak baik segala macam lah gitu, yang buruk-buruknya harus tahu, sering ngajak mereka sholat segala macam, yang baik-baik diajarin, diajak gitu tuh, diajak berolahraga segala, belajar bareng gitu, berdiskusi gitu kan. Tapi saya juga masih punya sih si jeleknya gitu di SMA. Mungkin ya dari misalkan datang terlambat, datang sering gitu. Pak, gara-gara apa itu ya? Misalkan Kalau untuk yang sering terlambat itu karena emang itu dari kepribadian sendiri ya, dari kepribadian sendiri. Gimana caranya kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri. Makanya apa yang kita lakukan selama ini, kita tuh harus mau ada kegiatan, kita harus cepat-cepat kerjain, jangan bermalas-malasan. Siap. Apakah keterlambatan itu Kamera rolling action. sebelumnya terlambatnya itu karena apa? Atau karena ya sekolahnya jauh atau macet? ya karena saya sering kali itu karenanya tidur saya terlalu malam, mungkin yang sering main game, mandinya lama gitu kan. Jalan juga macet sih gitu, kadang saya ngebut kelas 6 menit, 2 menit, 5 menit, kadang 15 menit lah gitu.
Tapi Kita nggak dikunci. tapi itu mah berkaitannya dengan apa ya, waktu, memanage waktu. Jadi alangkah baiknya Mas Opal ini membuat schedule ataupun kegiatan yang bisa membuat apa ya, Mas Opal bisa mengatur waktu. Nah, seperti itu. Jadi kayak juga tuh misalkan mulai dari bangun tidur ya hingga tidur lagi gitu. Misalkan dari jam sisa tuh kita belajar misalkan ya, belajar buat PR itu apa gitu kan. Ya seperti itu. Hmm. Maksimalkan Mas Opal tidur itu sejam 10 udah tidur lah gitu, supaya apa ya, Mas Opal tidak bangunnya tidak siang, supaya nggak terlambat di sekolah gitu. Dan juga ya karena macet kan, baiknya Mas Opal ya harus bisa bangun pagi gitu. Mungkin nanti saya akan coba untuk tidur jam 10 dan siangnya tidak tidur lagi gitu. Karena kalau siang sudah tidur itu malamnya susah tidurnya gitu kan. Ya pokoknya Mas Opal jangan banyak begadang, jangan banyak main game lah. Harusnya Mas Opal harus bisa ngatur waktu. Jadi baiknya itu untuk saya depannya gimana ya Pak, untuk menghilangkan masa lalu buruk saya di SMP, perbaiki masa depan saya di SMA ini, dan untuk masa depan kuliah gitu. Jadi sebelum saya ngasih arahan, di sini sudah ada minuman dan makanan. Kalau kebaiknya jika Bapak Mas haus, boleh dimakan dulu. Saya minum nih Pak. Iya, Saya silakan. juga makan ya. Iya. Gimana rasanya? Nah, sudah mending banget. Segar. Iya. Ini mau dimakan? Ya cukup. Udah. Iya. Lanjut ya. Saran saya untuk Mas Opal pada intinya, Mas Opal ini harus balik lagi pada niat dan tekad Mas Opal dan tujuan Mas Opal ke depannya mau bagaimana, seperti apa gitu. Nanti karena masa-masa remaja ataupun apa ya, pertemanan lah, menentukan di masa depan selanjutnya. Nah tadi yang sudah saya bicarakan, Mas Opal harus mengambil sisi baik dari pertemanan Mas Opal, jangan menghilangkan pertemanan. Tapi ubah pertemanan ini menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Jadi supaya pertemanan Mas Opal ini bisa menjadi contoh di lingkungan sekitar. Kalau pertemanan Mas Opal ini bisa membawa sisi positif dan tidak bukan memberi sisi negatifnya. Nah, dan untuk masalah tentang gimana caranya bisa berubah, ya seperti yang sudah saya katakan tadi, Mas Opal harus mempunyai niat, tekad bulat, dan tujuan yang bisa membuat Mas Opal berubah ke yang lebih baik lagi. Yang pertama itu, jadilah diri sendiri, karena setiap perubahan itu tidak harus menjadi orang lain. Bisa dimengerti Pak? Bisa. Melihat karakter kita, bagaimana kemampuan kita seperti apa, dan lain sebagainya. Dan Mas Opal harus mempunyai planning ke depannya mau seperti apa. Maka dari itu alangkah baiknya rubah tidak harus menunggu waktu yang tepat, tapi rubahlah sedikit demi sedikit. Untuk bangkit dari zona nyaman itu butuh perjuangan dan ada yang harus dikorbankan. Pokoknya rubahlah demi sedikit perilaku yang tidak baik, karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensinya masing-masing. Mungkin itu saja yang saran saya buat Mas Opal. Semoga
Mas Opal bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, mungkin cara yang baik dan cukup juga untuk saya sendiri ada buat perubahan buat nanti depannya. Dan terima kasih juga telah mendengarkan keluh kesah saya sebelumnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak telah memberikan sarannya, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curahan masalah saya ini. Semoga kedepannya saya bisa merubah kembali kehidupan saya yang jelek ini menjadi yang lebih baik, biar ada perubahan sedikit lah, biar agar kedepannya jauh lebih baik. Jadi saya berterima kasih juga Mas Opal sudah berkenan hadir untuk berkonsultasi dengan saya. Jadi semoga apa yang sudah saya bicarakan tadi bisa membantu Mas Opal. Mungkin pertemuan konseling ini saya lakukan di lain waktu. Kalau Mas Opal ingin konsul, boleh nanti Mas Opal hubungi saya. Dan jika Mas Opal punya teman yang permasalahannya sama seperti Mas Opal, bisa hubungi saya juga. Semoga bisa membantu Mas Opal apa yang sudah saya bicarakan. Mungkin hanya itu ya, kayak waktu juga menunjukkan jam 9 sudah malam buat Bapak beristirahat. Saya pamit. Assalamualaikum ya Pak. Salam.
Thank